dengan pakan tinggi, dan setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam itu lakbet itu di jejer-jejer atau ditempel. Itu saya jamin lah, lakbet kalau sudah perawatan sistem seperti ini, kebanyakan lakbet itu saya jamin itu kebanyakan kerja dan rasa keponya itu hilang. Oke lur, ketemu mening karo Nyong Agung Titik. Salam ngapa. Di video kali ini saya akan memberi tutorial cara merawat lakbet agar tidak kepo, agar nagen, agar jalan di gantangan dan tidak kepo. Sebelum saya lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Sebetulnya merawat lakbet itu seperti merawat burung pleci. Jika Anda bisa merawat burung pleci, seharusnya Anda juga bisa merawat burung lakbet. Karena burung lakbet sama burung pleci itu memiliki kesamaan, yaitu hidup bergerombol dan berkoloni. Jadi sebelum membuat lakbet itu nagen, gacor, itu harus memiliki rawatan-rawatan yang seperti burung pleci. Ya, untuk perawatan hariannya bisa kita lakukan itu pada siang hari, pagi hari itu mulai merawat burung, seperti dimandikan, dijemur, dikoloni. Untuk kalau beli burung bakalan atau burung baru beli atau ternakan, kita mulai melakukan proses itu dari, kalau jika membeli dari ombyokan itu pilihlah burung lakbet itu yang di ombyokan itu mempunyai kriteria tertentu. Kemarin saya di video sebelumnya saya sudah membuatkan cara memilih burung lakbet yang prospek, itu yang berciri-ciri ya di ombyokan itu yang paling cerewet lah. Kalau ngekek itu tidak memperdulikan teman. Untuk membuat lakbet itu nagen, digantangan, gacor, itu harus untuk perawatan harian itu sama seperti burung pleci. Ya, untuk harian itu dikoloni. Jadi untuk settingan tunggal maupun dijodohkan itu tergantung sih. Kalau kalian ingin mencetak untuk hanya sekedar digantangan jalan atau cuma mencari piagam atau untuk mencari piala, itu ya gampang sih. Burung lakbet itu cuma dikasih pasangan dan latih harian, ganti setelan milletnya dengan tinggi. Tapi lain daripada pencetakan lakbet untuk menuju konslet, yaitu biasanya yang akan jadi gacoannya jantan maupun betina itu sama, tidak ada perbedaan. Kalau cuma masalahnya itu kalau kalau betina itu lebih sensitif dalam birahi. Jadi rata-rata kicau mania itu sering membeli lakbet bahan itu yang kelaminnya jantan, karena jantan kalau birahi itu ya lebih mudah dibandingkan betina. Jadi untuk perawatan dalam mencetak lakbet itu ya juga berbeda-beda. Kalau cuma untuk hanya sebatas
mencari kertas atau piagam piala itu gampang, beli cuma seminggu atau 2 minggu digantangkan juga boleh. Itu juara nggak juara itu masalah hoki. Kalau ingin benar-benar mencetak itu lakbet itu dari onjokan agar nagen, agar gacor, itu untuk perawatan harian itu harus konsisten. Jika lakbet itu cuma ingin dijadikan digantangan sebatas cuma jalan itu ya boleh langsung diuntulkan. Kalau untuk mencetak konslet biasanya cenderung itu lebih ke arah lakbet itu lebih disenggelkan terlebih dahulu dan digacorkan. Untuk melakukan proses pencetakan lakbet itu agar nagen, yaitu rawatan harian bisa kita mulai dengan pagi diembunkan. Jika burung sudah dipasangkan itu ya diembunkan dengan pasangannya, jangan dipisah atau ya cukup ditaruh satu sangkar itu satu untulan. Jadi itu apa ya, dalam proses pengembunan itu harus prosesnya dijejer-jejer agar mengurangi rasa keponya, karena sifat lakbet itu seperti pleci, berkoloni dan bergerombol. Ya saya yakin lah kalau kalian bisa bermain pleci pasti bisa bermain lakbet. Untuk perawatan harian mulai diimbun, setelah diimbun ya bisa, kalau settingan biasa kita mandikan itu kita mandikan, kalau tidak ya diberi cepuk besar. Tapi itu tetap lakbet itu dijejer-jejer atau dikoloni. Kemudian kalau biasa dijemur, lakukan penjemuran. Kalau tidak dijemur ya cukup dijejer-jejer. Untuk lakbet untulan itu mempunyai target penggacoran yaitu minimal 3 hari atau seminggu. Itu lakukan penggacoran itu dengan cara mencabut dari untulannya. Jadi kalau dengan metode langsung diberi untul itu harus menggacorkannya itu 3 hari atau seminggu, cabut untulan, bisa ditaruh itu yang di tempat depan rumah atau belakang rumah itu yang tidak ada lakbet. Jadi biarkan lakbet itu berkisau dengan sendirinya. Tapi dalam proses penggacoran, jika sudah ditaruh di depan rumah, lakukan itu harus proses penggacoran itu harus di depan rumah terus, kalau di belakang terus. Tujuannya itu membuat lakbet itu benar-benar nyaman dengan lingkungan sekitar dan tidak mudah stres. Jika Anda selalu memindah-mindahkan burung lakbet, ya untuk proses penggacorannya ya bisa sih, cuma memakan waktu yang lebih lama lagi, karena seiring berpindahnya penggantungan di depan rumah terus digantung di belakang rumah, gantung samping rumah, itu memerlukan adaptasi. Jadi untuk sistem untulan itu penggacorannya itu 3 hari atau seminggu. Itu mulai digacorkan dengan cara dicabut untul. Untulnya itu ditaruh di dalam rumah, di kerodong, biar nggak kelihatan. Untuk yang akan jadi gacornya bisa ditaruh di depan rumah, belakang rumah, samping rumah. Itu kalau penggacoran dengan sistem sudah diuntulkan. Jika penggacoran dengan cara sistem cuma single ditempel, itu
bisa setiap hari itu ya bisa dilakukan perawatan harian itu seperti dimbun, dimandikan, dijemur, tergantung settingan lakbet itu. Karena kita harus merawat itu benar-benar memperhatikan karakternya lakbet. Jika lakbet itu tidak senang dimandikan, kita jangan terlalu memaksakan, biarkan dia itu mandi sendiri dicepuk. Itu untuk pengacoran single sih sama saja, itu bisa setiap hari atau 3 hari, itu taruh di depan rumah atau di belakang rumah atau di samping rumah. Itu tujuannya agar lakbet itu gacor terlebih dahulu. Jika lakbet belum gacor, saya sarankan itu jangan untuk menggantang dulu, karena percuma uang Anda itu cuma buat kondangan. Menurut saya sih kalau belum layak gantang sih jangan digantangan dulu, biarkan ditaruh tempat-tempat boleh diajari kelabaran. Itu tujuannya untuk melatih mental burung, bisa ditaruh di pinggiran tapi tidak digantangkan. Itu tujuannya untuk melatih mental burung tersebut. Jika lakbet sudah gacor, bisalah kita melakukan proses penggantangan. Untuk membuat lakbet single factor itu agar digantangan itu nagen, tidak kuak-kuek atau langsung gantang langsung ngekek, itu perawatan harian biasanya lebih cenderung ke arah membuat burung itu benar-benar mapan terlebih dahulu di sangkar. Itu dalam proses melakukan itu harus burung lakbet itu biasanya sering dimandikan. Untuk settingan itu lakbet single factor itu benar-benar itu kalau jantan mungkin pagi dan malam itu dimandikan, dan mempunyai waktu dan jam tertentu itu agar ditempel dengan lakbet lainnya. Tujuannya itu agar mengurangi rasa kepo, rasa cuma kuak-kuek, itu benar-benar rasanya itu sudah hilang lah. Untuk mengurangi rasa itu, untuk lakbet betina single factor biasa cenderung membuat lakbet itu benar-benar nagen. Itu untuk pemandian itu sehari bisa 3 kali atau 4 kali. Itu malam pun juga harus dimandikan, karena lakbet betina lebih cenderung sensitif dalam naiknya birahi. Jadi untuk meredamnya kita bisa mandikan. Untuk lakbet single factor betina itu wajib mandi malam. Untuk membuat lakbet-lakbet lainnya itu agar nagen dan jalan digantangkan, itu ya seperti menggunakan settingan peci lah. Jadi dalam proses pembuatan gacor atau menggacorkan, jadi benar-benar itu lakbet dengan settingan peci. Jadi lakbet itu kalau peci kan biasa menggunakan doping. Bedanya kalau lakbet itu biasanya menggunakan pakan tinggi, biasanya bisa diganti dengan millet perkutut gold coin itu, atau yang viral untuk lakbet, atau yang ebot yang penari set, atau bahkan pakan racikan dapur sendiri. Itu tujuannya agar meningkatkan birahi, dan seiringnya peningkatan birahi itu juga mempengaruhi dalam proses lakbet itu mapan di sangkar dan di gantangan. Itu lebih kurang, dalam istilah kepo itu lebih kurang, dan di gantangan itu lebih kebanyakan kerja. Untuk settingan harian sih menurut saya
pribadi itu kalau lakbet agar ingin nagen, yaitu lakbet biasanya bisa kita mandikan itu pagi, seperti perawatan pleci itu bisa dimandikan pagi, terus melakukan proses penjemuran terus. Tapi dalam proses itu lakbet itu siang malam itu harus dikoloni terus ya. Kalau kita punya banyak lakbet itu, kalau vektor itu disendirikan, di single, tapi setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam itu lakbet itu harus seperti pleci itu dikoloni atau ditempel-tempel. Karena pada dasarnya lakbet itu sifatnya itu hidupnya berkoloni dan bergerombol seperti pleci. Jadi dalam pencetakan lakbet, membuat lakbet itu nagen, tidak kepo atau langsung digantangkan itu jalan, yaitu proses perawatan itu yang konsisten, ganti pakan dengan pakan tinggi, dan setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam itu lakbet itu dijejer-jejer atau ditempel. Itu saya jamin lah, lakbet kalau sudah perawatan sistem seperti ini, kebanyakan lakbet itu saya jamin itu kebanyakan kerja dan rasa keponya itu hilang. Tapi dalam satu syarat, itu melakukan perawatannya itu harus konsisten dan tidak bergonta-ganti. Untuk proses penggacoran biasanya yaitu untuk sistem disinglekan itu bisa 1 hari atau 3 hari itu melakukan lakbet itu dipisah seperti pleci. Jadi diembunkan itu ditaruh di depan rumah atau di belakang rumah, itu yang tidak kelihatan lakbet. Tujuannya itu membuat lakbet itu gacor. Jadi perbanyaklah proses pemandian, perbanyaklah ditempel, dikoloni, perbanyaklah itu. Seiring berjalannya waktu itu, sebulan 2 bulan, saya jamin itu lakbet itu jalan digantangkan dan tidak kepo. Dan lebih kebanyakan itu lakbet itu nagen, lebih banyak kerja dibandingkan rasa keponya. Saya berani jamin lah. Tapi ya itu harus benar-benar maksimal. Jadi kalau kalian itu pernah bermain pleci, itu saya pastikan lah Anda juga bisa bermain lakbet. Karena sesungguhnya itu lakbet itu mempunyai kesamaan seperti pleci, itu hidupnya berkoloni. Jadi itulah cara-cara membuat lakbet nagen di gantangan, tidak kepo, di gantangan itu kerjanya maksimal, yaitu menggunakan settingan seperti pleci, yaitu dengan cara di proses pengkoloniannya itu setiap hari. Kalau bisa bermain pleci, saya jamin lah bisa bermain lakbet. Cukup sekian di video kali ini, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Ingat, subscribe itu gratis.